Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Evin Faiza dari kelas 2 Teknik Matematika C, Universitas Saifuddin Suri, Purwokerto. Di sini saya mendapatkan tugas mata kuliah Aljabar Matriks untuk membuat video pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi aturan grammar. Apa sih aturan grammar itu dan bagaimana sih cara menggunakan aturan grammar itu? Mari kita bahas. Aturan Cramer atau kaidah Cramer diambil dari nama penemunya, yakni Gabriel Cramer 1704-1752. Aturan Cramer adalah metode menyelesaikan persamaan matematika linear. Aturan Cramer ini berkaitan dengan penyelesaian sebuah matriks bujur sangkar atau matriks yang baris dan kolomnya sama. Nah, jadi aturan Cramer ini hanya diperuntukkan untuk matriks yang baris dan kolomnya sama. Misalnya ada matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, ini tuh matriks berorder 3x3, jadi baris dan kolomnya itu sama, jadi bisa menggunakan aturan Cramer. Nah, selanjutnya aturan Cramer digunakan untuk mencari nilai variabel dengan menggunakan determinan. Aturan Cramer juga dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Misalkan diketahui sistem persamaan linear 3 variabel sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, ada A1X ditambah B1Y plus C1Z sama dengan D1, A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan D2, A3X plus B3Y plus C3Z sama dengan D3. Nah, selanjutnya, berikut ini adalah solusi dari sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan aturan Cramer. Nah, tadi kan sudah dijelasin kalau aturan Cramer itu digunakan untuk mencari variabel-variabel dari sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, di sini sudah ada variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Nah, kita akan mencari nilainya, yaitu dengan menggunakan rumus determinan. Jadi misalkan ada X, kita bisa mencarinya dengan menggunakan dx per d, y sama dengan dy per d, dan z sama dengan dz per d. Untuk determinannya kita bisa mencari dengan memasukkan koefisiennya, yaitu kan tadi ada koefisien A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, dan C3. Nah, kalau yang untuk dx, dy, dan z itu kita tinggal menggantinya, yaitu misalkan itu ada dx kan terletak pada A1, A2, A3. Nah, ini kita ganti dengan menggunakan nilai D, jadi D1, D2, dan D3. Begitu juga dengan yang Y kan terletak pada B, nilai B, terus diganti jadi nilainya D1, D2, dan 3. Dan yang Z juga begitu, jadi diganti Z kan terletak pada C, jadi ini diganti dari D1, D2, dan D3. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Ini ada soal, selesaikanlah sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV berikut dengan menggunakan aturan Cramer. Nah, di sini sudah ada SPLTV, yaitu ada X min 2Y plus 3Z sama dengan min 1, min 2X plus Y min 5Z sama dengan 1, 3X plus 3Y plus 4Z sama dengan 2. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita mengubah SPLTV tersebut ke dalam bentuk matriks. Nah, di sini kita akan merubahnya, yaitu kita bisa memasukkan koefisien-koefisiennya, yaitu yang pertama ada koefisien X yaitu 1, jadi kita masukkan 1, min 2Y koefisiennya itu min 2, 3Z koefisiennya itu 3, dan ada min 1, min 1. Selanjutnya ada ini ada min 2X koefisiennya itu min 2, Y koefisiennya itu 1, min 5Z koefisiennya 5, dan ada 1. Selanjutnya yang ketiga itu ada 3X koefisiennya itu 3, 3Y itu 3, 4Z 4, dan yang lain itu ada 2. Kemudian
cara yang kedua yaitu mencari determinan menggunakan metode ekspansi kofaktor. Sebenarnya determinan ini bisa dicari menggunakan dua metode. Yang pertama itu metode Sarus dan yang kedua itu metode ekspansi kofaktor. Nah, di sini saya menggunakan metode ekspansi kofaktor. Nah, yang langkah kedua itu kita mencari D-nya terlebih dahulu. Nah, kita mencari D. Tadi kan D sudah diketahui, yaitu ada koefisiennya 1, min 2, 3, min 2, 1, 3, 3, min 5, 4. Nah, untuk mencari determinannya itu, yang langkah awal yaitu kita bisa cari patokannya itu menggunakan baris. Bisa kita ambil baris pertama atau baris kedua atau baris ketiga. Nah, yang baris di sini kita bisa ambil baris yang ketiga, yaitu ada 3, 3 dan 4. Nah, di sini kita bisa masukkan 3. Nah, 3 ini kan termasuk pada posisi positif. Lah, kenapa bisa dikatakan positif? Kita bisa cari dengan menggunakan cara ini. Kita bisa urutkan dari yang pertama yaitu 1 itu positif, nah min 2 itu negatif, nah yang 3 itu positif. Begitu selanjutnya. Dan jadi yang ketiga ini termasuk positif. Selanjutnya kan udah diketahui 3-nya. Selanjutnya dikali determinannya. Bagaimana cara mencari determinannya? Kita bisa menutup angka yang tegak lurus dengan 3. Jadi misalnya kita tadi kan ini angkanya 3. Nah, kita cari yang tegak lurus. Berarti yang tegak lurus itu ini. Nah, yang angka yang tidak tertutup itu adalah determinannya, yaitu ada min 2, 3, 1 dan min 5. Selanjutnya angka yang kedua yaitu ada 3. Nah, 3 ini posisinya itu di negatif, jadi negatif 3. Soalnya kita tutup yang tegak lurus dengan 3, sehingga determinannya yaitu ada 1, 3, min 2, min 5. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada 4. 4 ini di posisi positif, jadi plus 4. Nah, determinannya itu kita tutup yang tegak lurus, jadi determinannya itu ada 1, min 2, min 2, 1. Nah, selanjutnya kita tinggal hitung. Nah, untuk mencari determinan kita bisa menggunakan rumus. Misalnya itu ada A, B, C, D. Nah, caranya itu kita kalikan A dikali D dikurangi B dikali C. Jadi A dikali D dikurangi B dikali C. Nah, kita bisa hitung. Jadi kan ini ada 3. Nah, 3 dikali determinannya itu min 2 dikali min 5, 10 dikurangi 3 jadinya 7. Terus yang ini 1 dikali min 5, min 5 dikurangi min 6, berarti ditambah, berarti min 5 ditambah 6 jadinya 1. Terus yang ini 1 dikali 1, 1 dikurangi min 2 dikali min 2, 4, 1 min 4 jadi min 3. Nah, ini hasilnya, jadi hasilnya itu adalah 6. Selanjutnya yang langkah yang ketiga yaitu mencari determinan lainnya. Nah, determinan itu bisa kita cari dx, dy, dan dz. Nah, kita bisa cari yang pertama yaitu mencari dx. Untuk mencari dx, dy, dan dz, kita bisa menggunakan langkah yang sama dengan yang tadi, menggunakan metode ekspansi kofaktor. Misal kita akan mencari dx. dx kita langkah pertama yaitu kita mencari patokannya. Nah, di sini saya akan menggunakan patokan yang pertama, baris pertama yaitu min 1, min 2 dan 3. Nah, kita masukkan ada min 1. Nah, min 1 ini terletak pada positif, jadi tetap min 1. Soalnya dikali determinannya itu kan min 1 ini, terus kita tutup yang tegak lurus. Jadi yang determinannya itu ada 1, min 5, ada 3, 4. Nah, ditambah min 2 lah. Min 2 ini terletak pada negatif, jadi negatif dikali negatif jadinya positif. Positif 2 ditambah 2 dikali determinan, kita tutup yang tegak lurus dengan min 2 yaitu ada 1, min 5, min 5, 2,
4. Selanjutnya yang ketiga itu ada 3. Nah, 3 ini terletak pada positif, jadi ditambah 3. Kita tutup yang tegak lurus dengan 3. Jadi determinannya itu 1, 1, 2, 3. Selanjutnya kita cari. Ini kan min 1 dikali determinan. Determinan ini kan 1 dikali 4 dikurangi min 5 dikali 3. Hasilnya yaitu 4 ditambah 15, jadi 19. Selanjutnya ditambah 2 dikali 1 dikali 4, 4 dikurangi min 5 kali 2 min 10, berarti 4 ditambah 10 jadinya 14, ditambah 3 dikali 1 kali 3, 3 dikurangi 1 kali 2, berarti 3 kurangi 2, 1. Selanjutnya kita hitung, jadi ini min 19 ditambah 28 ditambah 3. Hasilnya itu 12. Nah, hasilnya sama dengan ini, jadi dx sama dengan 12. Nah, begitu juga dengan mencari dy itu sama dengan cara yang tadi, sehingga dy itu hasilnya 0, terus yang dz hasilnya itu min 6. Nah, sehingga kita peroleh nilai x, y, dan z. Untuk memperoleh nilai x dan y dan z itu bisa menggunakan rumus yang tadi di awal, yaitu untuk x yaitu rumusnya dx per d, y dy per d, z sama dengan dz per d. Nah, tadi kan kita sudah cari dx, dy, dan dz nya. Kita tinggal masukkan dx per d sama dengan 12 per 6 sama dengan 2. Ini hasilnya. Terus dy per d sama dengan 0 per 6, 0. dz sama dengan dz per d sama dengan min 6 per 6 sama dengan min 1. Jadi solusi dari sistem persamaan linear 3 variabel tersebut yaitu x sama dengan 2, y sama dengan 0, dan z sama dengan min 1. Ya, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.